Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta latihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 dari golongan 3, angkatan 1, kelompok 2. Anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Hafiz Firmansyah, Muhammad Riza Firdaus, Ardiansyah, Muhammad Riza Fahlufi, dan Hasani. Kami akan menganalisis mengenai isu yang saat ini sedang tren di Indonesia, yaitu berkenaan dengan COVID-19. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi isu-isu terkait virus corona melalui 4 tahapan. Tahap pertama yaitu dengan menggunakan metode pentahelix, yang mana metode pentahelix ini merupakan metode untuk menganalisis isu-isu terkait COVID-19. Selanjutnya, isu-isu yang sudah kami analisis menggunakan metode pentahelix tadi, kami analisis lagi menggunakan metode APKL, yang mana metode APKL ini untuk menentukan isu yang lebih prioritas dari beberapa isu terkait COVID-19. Yang nantinya isu yang sudah menjadi prioritas tadi akan kami bahas lagi dalam diagram fishbone. Kemudian selanjutnya menggunakan analisis SWOT untuk menentukan alternatif pemecahan masalah terkait isu yang menjadi prioritas. Dari isu-isu terkait pandemi COVID-19, kami merangkum beberapa isu yang sedang ramai dibicarakan terkait pandemi COVID-19 menggunakan metode pentahelix. Yang pertama yaitu adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Yang kedua, menurunnya perekonomian masyarakat. Dan yang terakhir, vaksinasi COVID-19. Selanjutnya, dari ketiga isu yang kita angkat yaitu menurunnya perekonomian masyarakat, vaksinasi COVID-19, dan pembatasan kegiatan masyarakat. Kita analisis dengan metode APKL, yaitu aktual, problematika, kehalayakan, dan layak. Di mana dengan metode ini setiap isu kami nilai dari bobot nilai terendah yaitu 1 dan bobot nilai tertinggi yaitu 5. Dari ketiga isu ini kita dapatkan hasil tabel analisis APKL sebagai berikut. Yang mana peringkat pertama adalah isu vaksinasi COVID-19 sebanyak 19 poin. Maka dari itu, kami mengangkat isu ini untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, kita masuk ke metode fishbone. Metode ini mempermudah untuk mencari penyebab suatu masalah, dan yang akan kita bahas adalah penyebab dari belum tervaksinasinya masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Adapun beberapa penyebab itu adalah: yang pertama, dari segi jumlah penduduk, dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan penduduk terbesar keempat di dunia, sehingga kebutuhan vaksin sangat banyak dan pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia dalam waktu yang singkat. Hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum divaksin. Berikutnya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap adanya COVID-19. Tidak bisa kita pungkiri
Masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID-19. Mereka menganggap COVID-19 hanyalah penyakit flu biasa. Ada pula yang beranggapan bahwa COVID adalah sebuah konspirasi para elit global. Hal ini yang menyebabkan masyarakat seakan acuh dan tidak peduli terhadap vaksin COVID-19. Yang ketiga, banyaknya hoaks seputar vaksin yang membuat masyarakat takut. Pasti kita pernah mendengar berita miring tentang COVID-19. Mulai dari chip yang ada di dalam vaksin, bahan vaksin yang tidak halal, ada juga yang mengatakan vaksin hanya untuk ladang bisnis bagi pemerintah untuk mendapat keuntungan. Hal ini membuat masyarakat menjadi berpikir untuk divaksin. Yang keempat, rasa takut masyarakat atas dampak pasca vaksinasi. Akibat dari media yang mengangkat berita tentang banyaknya orang yang kena dampak tidak baik setelah divaksin, membuat masyarakat semakin takut untuk divaksin. Hal ini yang menyebabkan masyarakat seakan acuh dan tidak peduli terhadap vaksin COVID-19. Adapun penyelesaian alternatif dari isu-isu atau permasalahan yang tadi sudah dibicarakan, ada beberapa, yaitu pertama, sosialisasi tentang pentingnya melakukan vaksinasi, di mana tahapannya adalah memberikan informasi melalui berbagai media, bisa melalui media sosial, dan juga menggunakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan, mungkin dengan pihak desa ataupun masyarakat sekitarnya. Di mana di sini diharapkan masyarakat akan mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksin. Kedua, yaitu memberantas isu hoaks yang beredar, di mana tahapannya, 1. Menyampaikan dampak positif vaksinasi COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat setelah vaksin, dan 2. Menutup dan memblokir media yang menyebabkan hoaks, yaitu dengan melakukan pelaporan atau dengan melakukan blok pada media tersebut. Diharapkan dari hal ini adalah masyarakat mengerti dan paham pentingnya melakukan vaksinasi COVID-19 bagi dirinya dan orang lain. Nah, di sini para pihak yang diharapkan berpartisipasi aktif adalah pemerintah, bisa melalui dinas kesehatan, puskesmas, atau rumah sakit, dan pihak-pihak terkait seperti dari desa dan masyarakat sendiri. Terima kasih. Begitulah presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili dari teman-teman mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.